Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya Romo Valentinus Teja Antara SCY di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan bahagia. Cinta itu sungguh terbuka dan untuk siapa saja, tak mengenal siapa orangnya. Orang bilang cinta itu tidak pandang bulu. Bila dia jatuh cinta, siapapun akan menjadi korbannya. Kita lihat bersama dalam tayangan kali ini suatu yang terjadi pada diri seorang yang berpacaran dengan seorang yang sebenarnya sudah menjanjikan komitmen untuk hidup sendirian, tanpa pasangan hidup, tanpa keinginan membangun keluarga. Kita lihat bersama bagaimana kasusnya. Bisakah kita membantu orang ini dengan masalah yang dihadapinya? Marilah kita nikmati tayangan berikut ini. Romo Tejo yang terkasih, sebenarnya saya merasa malu untuk curhat masalah ini. Namun seringkali saya menjadi bahan olok-olokan teman-teman. Mau ketemu langsung dengan Romo juga rasanya tidak ada keberanian. Begini Romo, sudah agak lama saya berteman dekat dengan seorang calon Romo. Mungkin sejak dia masih di seminari menengah. Orangnya sangat baik, penuh perhatian, dan sungguh menyenangkan hati, dan kepribadiannya pun sangat menarik. Saya merasa sangat damai dan bahagia berdekatan dengannya. Saya tahu dan sadar bahwa dia itu calon Romo, dan saya mengetahui konsekuensinya. Saya juga mendukung kalau dia itu suatu saat jadi Romo. Namun dalam hati kecil saya juga berharap bila suatu saat dia gagal mewujudkan cita-citanya, saya masih boleh memiliki hatinya. Romo, akhir-akhir ini saya bingung dan pusing. Saya diteror teman-teman bahwa saya menggoda calon Romo. Dia juga mencintai saya, dan dia juga memberi harapan kepada saya. Apakah seorang calon Romo boleh pacaran, Romo? Berdosakah saya bahwa saya mencintai dia? Lalu apa yang harus saya lakukan, Romo? Bingung aku. Mohon Romo memberi nasihat kepada saya. Terima kasih Romo, Tuhan memberkati. Loreta, Palembang. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dan Loreta yang bingung melihat kenyataan yang terjadi di dunia modern ini. Saya yakin bahwa Anda bukan satu-satunya orang yang mengalami jatuh cinta pada kaum berjubah. Banyak kaum muda yang tertarik dengan kepribadian mereka ini, karena mereka memang harus diakui sebagai orang yang baik, yang dipanggil secara khusus. Jadi mereka pasti mempunyai kelebihan
dan keistimewaan yang menarik banyak orang. Oleh karena itu, saya akan coba menjawab Anda dan masalahmu. Dan saya berharap bahwa tanggapan saya ini juga bisa menjawab banyak kegalauan para gadis yang mengalami peristiwa seperti Anda. Pertama-tama kita setuju bila saya mengatakan bahwa cinta itu suci dan cinta itu berasal dari Allah. Karena Allah adalah kasih. Maka pada dasarnya jatuh cinta itu adalah baik dan sudah sepantasnya. Tidak ada orang yang pernah melarang orang saling jatuh cinta. Tidak ada batasan kepada siapa orang harus jatuh cinta. Cinta itu tidak pandang bulu, cinta itu membebaskan. Cinta Anda pada calon romo itu adalah suci dan baik. Maka agak sedikit sulit untuk menjawab pertanyaan Anda. Saya juga tidak berani mengatakan dan menganjurkan Anda silahkan terus berpacaran dengan calon romo itu, atau silahkan berhenti dan putuskan hubungan Anda dengannya. Jawabannya ada banyak tergantung dari situasi batin kita. Apakah Anda berdosa berpacaran dengan calon romo? Jawaban saya singkat dan padat. Anda tidak berdosa. Karena cinta itu suci dan saling mencintai itu adalah perintah Allah. Maka sudah sewajarnya bahwa Anda jatuh cinta. Apakah Anda penggoda calon romo itu? Jawabannya relatif. Banyak orang memandangnya begitu. Karena kita tahu bahwa calon imam itu sudah memilih hidup untuk tidak menikah seumur hidup. Dan konsekuensi pilihannya itu membawa dampak bahwa dia harus meninggalkan segala tindakan yang mengarah pada persiapan untuk menikah. Ditinggalkan. Sedangkan kita tahu bahwa pacaran adalah suatu proses perkenalan antara pria dan wanita yang diarahkan pada apa yang disebut perkawinan. Orang muda bilang proses untuk menemukan siapa yang akan menjadi soulmate di masa mendatang. Maka kalau Anda tahu itulah yang harus terjadi pada sahabatmu calon romo, dan Anda tetap nekat dan tidak peduli, maka Anda bisa dikategorikan sebagai penggoda. Karena Anda melakukannya dengan sadar dan tahu. Apakah seorang calon romo boleh pacaran? Idealnya tidak. Memang tidak. Mengapa? Karena ketika seorang calon romo dalam proses pendidikan, dia tetap pacaran misalnya, atau mempunyai pacar, berarti dia hidup dalam dua dunia. Kakinya berpijak pada dua tempat, yakni di antara jalan panggilan yang sedang diraih dan dijalani, dan di jalan perkawinan yang seharusnya mulai ditinggalkan. Bila seorang calon romo berada dalam posisi seperti ini, biasanya dia akan mengalami banyak tantangan
dan kurang fokus dalam meraih cinta dan cita-citanya. Dia tidak mempunyai pijakan yang kuat. Dalam konteks formatio atau pendidikan calon imam, dia kurang mempunyai motivasi yang murni dan panggilannya dijalani dengan mental coba-coba. Kalau kuat diteruskan, bila tidak dia akan dengan mudah meninggalkan panggilan imamatnya. Mental coba-coba dari banyak pengalaman tidak akan berhasil. Mereka gagal kedua-duanya. Panggilan membutuhkan motivasi batin yang kuat, murni, jujur, dan luhur. Kembali pada permasalahan Anda. Kebaikan pacar Anda dengan segala kepribadiannya yang menyenangkan itu bisa dimengerti karena dia adalah pilihan Allah yang diharapkan kelak menjadi pemimpin dan gembala umat Allah. Biarlah sifat itu dinikmati banyak orang. Maka menurut hemat saya, sebaiknya pikirkan kembali relasimu dengan dia. Pertimbangkan dengan bijak untung dan ruginya bergaul serius dengan dia. Apakah tidak lebih indah bila Anda merelakan cinta calon romo itu menjadi milik banyak orang dan tidak Anda miliki sendiri? Tingkatkan relasi Anda dengan dia. Bukan lagi cinta yang eksklusif, tetapi menjadi cinta yang inklusif. Artinya bukan hanya antara dia dan Anda, tetapi untuk dan bagi semua. Bantulah dia supaya dia lebih memfokuskan cita-citanya itu dengan dukungan kasih yang Anda miliki. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa cinta itu tidak selalu harus memiliki? Boleh saja relasi Anda itu terus berlangsung, tetapi dalam bentuk yang lain. Jadikanlah cinta Anda menjadi cinta seorang sahabat. Cinta seorang sahabat itu indah dan tidak egois. Terus terang, dari banyak pengalaman pergaulan gadis yang mencintai seorang calon romo, akhirnya terjebak pada sakit hati. Dan perkembangan selanjutnya akhirnya mereka sulit untuk mencari teman yang seperti dia. Mereka tidak berani mencintai orang lain karena idamannya hanyalah pada dia. Hindarilah untuk bersaing dengan Tuhan dalam merebut hati calon romo itu. Akhirnya berdoalah, semoga Anda mampu mempersembahkan cinta Anda yang paling indah dengan membiarkan dia menentukan jalan panggilannya. Yakinlah, Tuhan tidak akan menutup mata terhadap umatnya yang tekun berdoa. Bukankah doa orang yang benar selalu didengarkan Tuhan? Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pasti sahabat setuju bila saya mengatakan banyak kasus seperti itu terjadi dalam diri umat. Tidak hanya kepada calon romo,
tetapi banyak yang sudah bergaul, berjubah, tetap menjalin relasi dengan wanita yang sudah beristri atau masih gadis. Baik mereka yang melakukan secara diam-diam maupun sudah menjadi viral dalam lingkungan umat. Bukan berita baru bila terjadi skandal relasi imam dan wanita dalam gereja. Saya tidak mau membahas mengenai bagaimana masalah ini menjadi berita utama di mana-mana. Tetapi saya kutipkan tulisan ini dari suatu majalah sebagai bahan refleksi kita dan untuk umat sekalian. Bagaimanapun kita harus menerima bahwa calon imam atau sudah jadi imam adalah manusia biasa seperti kita semua dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Maka pertanyaan dan jawabannya saya kutip di sini. Pertanyaan yang pertama adalah, bolehkah imam berpacaran? Jawabannya adalah tidak. Karena berpacaran dimaksudkan untuk menghantar orang pada perkawinan. Dan sebagai selibater, kami berencana untuk tidak menikah. Tetapi imam dan calon imam boleh mempunyai teman-teman dari lawan jenis. Lalu, pernahkah imam tertarik pada seorang dari lawan jenisnya? Iya, pernah. Mereka adalah manusia yang normal. Bila mereka abnormal, tidak akan diterima sebagai calon imam. Tidak ada hal luar biasa yang meniadakan kebutuhan manusiawi, perasaan, dan kerinduannya. Sebagai kaum selibat, mereka memilih untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan mengungkapkan cinta kasihnya kepada sesama dengan cara-cara yang lebih luas daripada ungkapan fisik yang dilarang dan hanya sesuai bagi hidup perkawinan. Sahabat yang terkasih, apakah yang dilakukan imam jika ia jatuh cinta? Tanggung jawab pokok dalam situasi seperti itu adalah mempertahankan komitmen semula dan janji yang pernah diikrarkan di hadapan Tuhan. Mereka tetap hidup sebagai seorang imam dan melakukan segala yang perlu untuk itu. Mereka tetap hidup sebagai seorang imam dan melakukan segala hal yang perlu untuk itu. Imam wajib memutuskan untuk mengembangkan hubungan tersebut dalam batas-batas dan tanggung jawab terhadap komitmennya. Mereka tetap komit untuk hidup selibat, dan sejauh itu harus berani untuk memutuskan hubungan dengan orang tersebut. Keputusan-keputusan semacam itu tidak selalu mudah dilakukan. Tetapi bukan berarti hal itu tidak mungkin dilakukan. Dan seringkali pengalaman tersebut akan menjadikan imam lebih kuat dalam panggilannya. Yang terakhir, pernahkah imam berangan-angan tentang kehidupan berumah tangga dan memiliki anak-anak? Iya,
merupakan hal yang wajar bahwa sekali waktu imam memikirkan keindahan kehidupan rumah tangga. Itu sudah disadarkan sejak awal. Itu adalah konsekuensi yang sudah harus ditinggalkan. Namun demikian, mereka mengakui juga keindahan serta kebahagiaan jalan hidup yang dipilihnya. Mereka dengan sukarela memilih untuk tetap selibat demi kerajaan Allah. Pernahkah imam merasa kesepian? Pertanyaan selanjutnya. Jawabannya adalah sama seperti panggilan hidup lainnya. Ada saat-saat di mana seorang imam merasa kesepian. Semua itu telah disadari, diterima dan dimengerti dalam panggilan hidup sendiri ini. Inilah hal yang perlu dimengerti banyak umat. Sehingga berhati-hatilah bila ada rasa perasaan yang aneh muncul dengan para imam Anda. Dukunglah perjuangan mereka yang tidak ringan dalam doa Anda. Semoga hidup kita saling berbagi kebahagiaan sebagai umat dan gembalanya. Akhirnya, terimalah salam saya, Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.